Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Baik, tema kita kali ini adalah perasaan ya, mengenai perasaan, dimana perasaanmu kepadanya ataupun mungkin perasaannya kepada kamu. Nanti kamu menyesuaikan saja sesuai dengan energi yang kamu rasakan. Kalaupun di readingan ini tidak sesuai dengan energimu, berarti readingan ini bukan untukmu ya, karena saya mengambil tema dari energi yang paling tinggi dalam hubungan cinta. Seperti gitu ya. Jadi kita lihat nanti kondisinya kayak bagaimana yang terbaca dari kartu tarot. Untuk saat ini di mana kondisi hatimu atau kondisi hatinya terhadapmu melalui energi kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana tentang perasaan cinta. Wow, perasaan cinta. Bicara tentang cinta kepada siapa nih ya? Nanti kita lihat koneksinya, apakah pasangan ataukah yang lainnya ya. Oke, kita lihat di sini. Oke, di sini ada Two of Swords. Wow. Dia merasa bahwa cintamu membuatnya buta ya. Cinta itu buta ya. Ada beberapa yang merasa bahwa saya kok nggak ngeh dengan perkataan orang tua. Saya kok nggak ngeh perkataan sahabat, orang-orang yang ya, yang mungkin dulu menjelek-jelekanmu. Ternyata saya baru sadar bahwa cintamu palsu, cintamu semu ya, dimana saat ini masih terngiang-ngiang kondisi dimana kamu meratukan atau merajakanku, tapi ternyata semua itu palsu ya. Jadi ada beberapa yang merasa bahwa kayaknya pada saat kamu dulu ya, saya tuh merasa di atas angin, di atas awan karena cintamu ya. Saya mengabaikan yang lain, serasa dunia ini milik kita berdua aja gitu. Sampai tidak mendengar kata orang gitu ya, termasuk orang tua. Tetapi malah sekarang baru tersadarkan bahwa apa yang mereka katakan terhadapmu itu benar. Dimana kemarin saya membelamu, tapi ternyata cintamu itu palsu. Kamu banyak sekali kebohongan, kepalsuan, drama. Dan akhirnya saya tersadarkan saat ini, dimana ya, semua topeng kamu, semua kebusukan kamu itu bisa saya lihat ya. Jadi sifat aslinya itu terbaca sekarang, dimana mungkin ada pasangan yang tukang judi, tidak jujur pada keuangan, tidak bertanggung jawab, ataupun juga pemalas ya, playing victim, memanfaatkan ya. Dimana pada saat kamu mungkin banyak duit, kamu kerja ya, dia bersamamu. Pada saat kamu gak kerja, kamu butuh duit, kamu butuh pertolongan, dia pergi. Atau menikah atau pacaran dengan orang yang lebih, dimana kamu sekarang kondisinya menurutnya tidak bisa dimanfaatkan lagi. Nah ini ya, jadi ada beberapa yang merasa bahwa saya tertipu karena cintamu, saya merasa bodoh karena cintamu. Dimana saat saya jatuh baru saya sadar bahwa cintamu itu adalah cinta semu, cinta palsu, cinta yang bersyarat ya. Dimana pada saat saya jatuh kamu gak ada nih, the moon.
Dimana dia tenggelam, nggak ada yang tolong, ya. Dimana orang satu-satunya harapan dia adalah dirimu, tetapi kamu tidak ada. Ini bisa juga ke kamu ya, dimana kamu yang terkoneksi nih, kamu banyak menolong mereka ya, ataupun pasanganmu, tetapi pada saat kamu jatuh nggak ada satupun yang menolong. Jangankan menolong, melihat menoleh aja nggak ada. Nah ini, jadi kamu merasa tersakiti. Ini bisa juga dari sisi, paling tingginya nih sisi pasangan ya. Bisa juga nih dari sisi pertemanan. Mereka ya tidak bisa selalu ada untukmu. Dan kamu mengerti bahwa ternyata saya tidak bisa mengandalkan siapa-siapa selain mengandalkan Tuhan dan mengandalkan diriku. Saya tidak bisa mengandalkan manusia. Jadi sekarang ada beberapa yang sudah terbebas hutang, ataupun mungkin kondisinya tersadarkan ya, bahwa kesehatan itu penting ya, karena ya tidak ada yang bisa menolongku selain diriku. Jadi dari sekarang harus hidup sehat, dari sekarang harus punya tabungan. Ya, jangan habiskan untuk si A, si B, si C untuk mengharapkan mereka datang nanti menolongmu. Nggak akan ada. Jadi lebih baik saya menyimpan uang untuk diriku. Karena suatu saat uang itu akan menolongku. Saya tidak perlu siapapun. Yang penting saya punya duit. Saya tidak mempersulit orang lain. Itu yang harus saya lakukan. Jadi ada beberapa yang sekarang mindsetnya sudah berubah. Dimana saya tidak butuh siapapun, saya hanya butuh duit. Di sini juga ada beberapa yang merasa bahwa saya nggak perlu suami, ya, karena energi paling tinggi adalah wanita ya. Yang saya butuhkan duit, saya nggak butuh laki-laki, ya. Kalau seandainya saya bisa cari uang, ngapain laki-laki ada bersamaku? Laki-laki pemalas. Kalau laki-laki rajin kasih duit ya nggak apa-apa. Tapi di sini energinya paling tinggi adalah laki-laki pemalas, laki-laki mau kondo, laki-laki playing victim, laki-laki numpang hidup. Ya, dan tidak bertanggung jawab, tidak mencari nafkah. Ya, pokoknya intinya pemalas deh. Ngapain? Saya menghidupimu. Padahal seharusnya kamu punya tanggung jawab itu adalah menghidupiku dan keluarga. Malah saya yang menghidupimu, bukan menjadi tulang rusuk, tapi menjadi tulang punggung. Ini banyak energi wanita yang lagi marah nih ya, karena pasangannya tidak bertanggung jawab. Malah wanita-wanita yang menghandle pekerjaan atau tupoksi dari laki-laki. Wow, wanita-wanita yang lagi mendengarkan, apakah kamu memang seperti begitu? Ketik di kolom komentar ya. Karena energinya paling tinggi adalah wanita yang kecewa terhadap pasangannya. Yang mana tidak mengerti akan kelelahan dari seorang wanita. Ya, sudah melahirkan, mencari nafkah pula, kerja di rumah, udah kerja di kantor capek, di rumah lagi capek. Ujung-ujungnya dimarahi, ujung-ujungnya dibanding-bandingkan, ujung-ujungnya diceritain, nggak dibela. Nah ini ya, jadi ya pokoknya intinya, maaf agak berisik. Intinya kecewa dengan pilihan hidup. Kecewa dengan pilihan di masa lalu yang mana sekarang kondisinya sudah nggak bisa dirubah. Tetapi ya itu pola pikir kamu yang bisa dirubah, di mana kamu nggak mau menyakiti diri sendiri dengan pikiranmu, lebih ingin enjoy. Dan memang saya lihat di sini kamu akan lebih kerja keras untuk dirimu sendiri tanpa mengandalkan siapapun, tanpa meminta siapapun, dan tanpa mau mempersulit siapapun. Nah ini, jadi kamu ibaratkan ingin bebas ya. Di sini ada Eight of Swords, dimana kamu ingin bebas, enjoy, happy ya. Ada beberapa yang oke deh, kamu urus kamu, saya urus diriku. Saya malas urus, jadi urus diri masing-masing. Ada beberapa yang pisah ranjang, belum cerai resmi negara ya, ataupun mungkin kondisinya ya pisah ranjang aja, dibandingkan bersama bikin pusing. Tapi memang tidak cerai, ataupun mungkin ya sudah memilih untuk cerai. Dibandingkan mumet, stres, cemburu buta ya. Terus juga ada playing victim di sini, berdrama, cari muka ya, selalu menyalahkan. Nah ini, jadi ya dia salah menilai kamu, dimana dia merasa bahwa kamu bisa menolongnya, bisa menjadi tulang punggung untuknya, bisa membantunya, malah dia terperangkap dari cintamu yang palsu, yang mana sekarang sudah kebaca
Makanya kondisinya ya dia merasa bahwa hidup ini kayak di neraka nih, ada di devil, yang mana tuh kamu seperti iblis ya untuk hidupnya, dimana dilihat orang di sana itu kamu adalah malaikat, tapi sebenarnya kamu iblis ya. Nah ini jadi ya sama seperti dirinya waktu itu ya, atau dirimu tertipu oleh cintanya karena kelihatan dia baik-baik gitu. Jadi kayak seorang malaikat gitu yang datang dari surga turun ke bumi untuk menyelamatkan dia, yang dititipkan Tuhan untuk menyelamatkan dia. Ternyata yang didapatnya adalah Lucifer ya, adalah iblis yang berpura-pura menjadi malaikat, dimana saat ini ketahuan pada saat sudah nikah, atau ya kondisinya ya ketahuan aja. Kalau masih pacaran ya sudah ketahuan gitu ya, ketahuan mungkin dari keluarganya, dari orang-orang dari lingkungannya. Ada berpura-pura menjadi kaya, berpura-pura sukses, padahal sebenarnya mendekati wanita kaya untuk ya numpang hidup ya. Jadi dia mau mencari orang-orang kaya untuk jadi benalu ya, bukan karena cinta, tapi untuk popularitas dan ya numpang hidup gitu. Setidaknya dia bisa enak menikahi orang kaya. Tapi orang kaya ini udah tersadar, atau orang berpendidikan ini udah sadar, orang yang pintar ini sudah tambah pintar, yang tidak bisa dibodoh-bodohi lagi, dan akhirnya ya berusaha untuk menjauh dibandingkan berfokus pada orang yang dicinta tetapi ribut terus, tetapi tidak sevibrasi. Tetapi orang yang kita cinta ini memanfaatkan, tapi orang yang kita cinta ini menyakiti, dibandingkan bersama tetapi saling menyakiti, ya lebih baik berpisah atau menjaga jarak ya, dibandingkan pusing, dibandingkan stres ya. Di sini ada juga masalah keuangan ya, saya rasakan di situ, sehingga kandas, dimana ya mungkin terlilit hutang, akhirnya dia pergi dengan anak-anak, ataupun mungkin kondisinya ya dia mengambil hutang tanpa sepengetahuan pasangan ya. Ujung-ujungnya orang nagih ke rumah, ujung-ujungnya ribut, ujung-ujungnya pusing karena bayar angsuran, bahkan mungkin anak ditelantarkan karena nggak ada duit, karena pemalas, karena banyak hutang. Sudah punya hutang, pemalas pula. Ini juga ada judi ya, nggak ada uang, marah, harus kamu punya uang, kalau tidak ya dipukul, kalau nggak mau kasih dipukul atau dimarah-marahi ya, dikata-katain yang jelek, kebun binatang keluar semua, atau ada KDRT ya. Pulang itu hanya karena susah, pada saat senang ya nggak tahu kemana, pada saat banyak duit nggak tahu kemana, tapi kalau susahnya aja datang ke rumah, ataupun pada saat susahnya minta maaf, tapi ulang lagi besoknya. Kalau senang lupa sama keluarga. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya, yang mana kondisinya pasangan akhirnya berusaha untuk tenangkan diri dan nggak mau tahu, nggak mau pusing ya, nggak mau urus ya, sudah capek. Ini pun ada beberapa yang keras hati, nggak mau minta maaf, sudah salah nggak mau minta maaf. Ada beberapa yang terkoneksi dengan NPD, gangguan personality disorder. Di luar terasa baik ya, hebat, bertanggung jawab, padahal sebenarnya tidak, sama sekali tidak ada tanggung jawab. Pemalas, tukang marah, sensitif ya, tukang cerita sana cerita sini, tukang gosip ya, ataupun mungkin gampang disetir ke orang lain. Gampang disetir ke orang lain artinya mungkin keluarganya setir, kamu jangan kasih duit terlalu banyak, padahal kebutuhan memang banyak gitu. Ataupun mungkin kondisinya dia malah lebih mementingkan keluarganya dibandingkan keluarga inti. Anaknya ditelantarin tapi anak orang diurus. Nah ini ada beberapa seperti gitu, yang mana akhirnya membuat kamu tuh kayak marah ya. Ataupun mungkin kondisinya keluarganya datang semua, kamu yang hidupi, atau dia yang hidupi ya. Ini kondisinya di kamu atau di dia, kamu bisa menyesuaikan, karena ini unek-unek. Dimana kok saya kasih makan keluarga semua, terus kamu nih fungsinya apa ya? Kalau kamu berpenghasilan juga nggak apa-apa ya, kita ini udah kurang tapi banyak anggota itu juga kan harus dikasih makan, diurus, bukan hanya duduk tinggal diam, tapi diurus. Apalagi kalau sakit, biaya lagi ya, disekolahkan, ditampung semua keluarga ya, seolah-olah ini panti asuhan ya, sampai
ponakan-ponakan juga diurus. Padahal ada orang tuanya, kenapa kamu yang sibuk? Nah ini. Tapi kalau dinasihati marah. Ya, nasihati marah, nggak mau dengar. Jadi seolah-olah dia harus menjadi pahlawan untuk orang lain. Tetapi ujung-ujungnya kamu yang korban. Ujung-ujungnya dia yang korban, ya. Kalau seandainya ini dia, kalau ini di kamu, ya kamu harus introspeksi diri bahwa kamu menyulitkan orang lain. Tapi kalau ini di dirimu, ya kamu maafkan dia, apa yang dia sudah lakukan ke kamu. Kenapa? Karena energi pemaafan itu akan membuatmu lebih tenang. Dan hidupmu akan lebih damai, sukacita berlimpah. Akhirnya apa? Rezekimu bagus, kesehatanmu bagus. Kalau kita sakit-sakitan berarti ada yang sesuatu di dalam diri kita yang harus diperbaiki. Kalau rezeki kita mumet berarti ada yang harus kita perbaiki dari dalam. Bukan dari luar, tapi lihat dari dalam. Sekarang kamu kondisinya apa? Kondisinya lagi gak punya duit Kak Ica. Berarti harus bahagia. Ya, supaya rezeki itu datang. Karena uang itu maunya di energi bahagia. Kalau saya sakit-sakitan Kak Ica, sakit-sakitan berarti iri hati, dengki, amarah, lepaskan. Ya. Jadi semuanya itu dari dalam diri. Karena kalau kita marah sama orang, ya siap-siap saja. Ya, kita mempunyai, di sini ada keseimbangan, yaitu apa? Sakit. Kita punya keseimbangan. Jadi kalau kita irinya besar, ya, sakitnya juga parah. Ya. Marahnya besar, sakitnya juga parah. Kalau kita tidak berbahagia, ya sudah. Ujung-ujungnya banyak hutang, banyak pengeluaran tak terduga, gak ada duit. Karena uang itu gak suka dengan orang yang banyak masalah, gak bahagia. Jadi sekarang kondisinya ya, kamu yang harus bisa menentukan hidupmu, dirimu. Karena ada beberapa yang merasa bahwa, bener ya Kak Ica, ya. Karena energi, kalau kita bahagia pasti rezekinya lancar. Jadi mau tidak mau, saya harus tahu di mana tempat saya bahagia. Dan di sini ada beberapa yang saya merasakan energinya sudah mencari kebahagiaan sendiri. Di mana ya lebih enjoy, lebih dekat dengan Tuhan, dan ya fokus pada orang-orang yang berbahagia bersama, ketimbang mengharapkan orang yang tidak berbahagia menunggu dia kapan berbahagia bersama, ataupun tunggu kapan dia berubah, tunggu kapan dia kembali. Ini ada beberapa seperti gitu, menunggu, akhirnya apa? Waktu berjalan, kamu sudah menyia-nyiakan waktumu untuk menunggu. Padahal setidaknya kamu harus waktumu yang saat ini dipakai untuk lebih berbahagia. Supaya apa? Rezeki datang. Supaya apa? Kesehatan dapat. Ya. Nah, di sini. Jadi ada beberapa yang sudah merasa, oke, saya sekarang sudah pintar. Saya tidak bodoh lagi seperti dulu. Saya harus rubah pola hidupku. Dan akhirnya ada beberapa yang saya lihat di sini, kesehatannya sembuh, rezekinya lancar, anak bisa terurus, dirinya pun bisa terurus, hutang bisa lunas, tanpa ada orang toksik di sekeliling. Jadi saya lihat di sini kamu lebih tenang, lebih enjoy, lebih happy, meninggalkan orang-orang toksik. Ada beberapa yang juga dari sisi pekerjaan ya, bos tukang selingkuh, goda-godain, sudah punya istri tapi masih goda-godain, pasangan yang relasi yang toksik, ya, cari muka kepimpinan itu. Jadi kamu kayaknya ini udah nggak cocok nih ya, tempat kerja saya ini toksik, saya harus mengambil keputusan untuk pergi. Dan akhirnya kamu membuka usaha sendiri ya, ataupun banting setir ke perusahaan yang lain, ataupun ya saya lihat di sini ada yang menjadi konten kreator. Jadi lebih enjoy, lebih happy dengan pekerjaanmu saat ini, dan akhirnya apa? Rezeki bagus, muka lebih kinclong, badan terawat, anak terawat, dibandingkan pusing dengan urus orang lain. Dan ya lebih ceria, lebih bahagia, dan lebih dekat dengan Tuhan. Wow. Jadi tema kita mungkin sudah lebih bahagia ya, dibandingkan koneksi dengan orang toksik, ujung-ujungnya tidak bahagia. Ya. Dan tidak bisa dibodoh-bodohi lagi. Tidak bisa dikamuflase lagi. Tidak bisa ditipu lagi atau dimanfaatkan. Jadi kamu banyak belajar ya dari orang-orang toksik, dan ya dijadikan bekal supaya jangan itu terulang lagi di hari depan dengan orang yang berbeda ataupun dengan orang yang sama. Karena kamu udah tahu karakter-karakter orang-orang toksik ini. Ya, jadi banyak yang belajar psikologi ya untuk bisa lebih tenangkan diri. Karena mungkin beberapa saat yang lalu ya ada tekanan mental, tekanan batin dari
mereka-mereka yang kamu sayangi, dimana kamu merasa menyayangi mereka tetapi mereka membuatmu terluka dan itu sangat sakit. Jadi ya seperti gitu koneksinya saya lihat, dimana kamu lebih tenang sekarang, lebih ingin happy, lebih ingin enjoy, dan itu yang akan kamu dapatkan di hari esok. Ya, saya lihatnya seperti gitu, dimana kamu berani melepaskan, berani memberikan pemaafan untuk orang-orang yang toksik, dimana mereka pernah menyakitimu dan melukaimu. Dijadikan pembelajaran, dijadikan bekal, ya, dan lebih dekat dengan semesta. Tidak mau pusing dengan dirinya yang toksik, lebih berfokus pada dirimu, kerja, dan yang paling utama adalah duit. Ya. Jadi banyak yang saya lihat di sini ke depan akan lebih perawatan diri, lebih enjoy, lebih happy, jalan-jalan, keliling-keliling dunia ya, travel ataupun ya berobat ya, hidup sehat, lebih memilih jalan kaki ketimbang naik motor, naik mobil, jalan kaki sambil olahraga, makan makanan rebus-rebus untuk kesehatan. Jadi hidupnya lebih teratur. Selain untuk hemat, dapat juga kesehatan, dapat juga bisa uang untuk ditabung ya. Jadi nggak gengsi-gengsian lagi. Pola pikirnya lebih dewasa, lebih tenang, dan akhirnya hidupmu lebih tenang, nyaman, damai dengan pilihanmu. Wow, keren ya. Oke, itu yang saya lihat ya, dimana kamu sudah tersadarkan dari cintanya yang toksik. Wow. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi dan koneksi dari inisial dan zodiaknya di sini ya, orang yang menyakitimu, dimana kamu terkoneksi dengan huruf K, huruf P, huruf O, huruf L, huruf M, A, U, T, I, ada juga D, J, Z, V, R, dan S. Jadi untuk koneksi inisial di sini, di mana kamu tersakiti dengan dirinya yang berinisial KPO, LMA, UTI, DJZ, VR, dan S ya. Oke, semoga resonate. Dan kalaupun mungkin di inisial tidak resonate, mungkin kamu terkoneksi dari zodiak. Kita lihat untuk koneksi zodiaknya. Saya sisihkan dulu dari koneksi inisial. Kita ke koneksi dari zodiak mereka ya. Kalau dua-duanya pas, berarti energinya paling bagus. Dialah ya yang memang membuatmu stres ya. Oke, untuk zodiak di sini saya sudah menarik energinya juga. Kamu terkoneksi dengan Pisces, Sagittarius, Libra, Scorpio, Virgo, Aries, Gemini, Aquarius, dan bintang Taurus. Jadi untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan bintang Pisces, Sagittarius, Libra, Scorpio, Virgo, Aries, Gemini, Aquarius, dan Taurus. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat, dan saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih nyaman, tenang, damai, dipenuhi kelimpahan, sukacita, dan rezeki berlimpah untukmu. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.